Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fahrul Al-Qadami Shahi, yang sama-sama kita hormati guru kita, penceramah kita Kiai Haji Ahmad Sauti MZ, yang sama-sama kita hormati qori kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Razak SPU, yang sama-sama kita hormati DKM Musolah Asidiyah Bapak Ustaz Ahmad Arab, yang sama-sama yang saya hormati bapak-bapak, tuan haji, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di mushola Sidikiyah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah menuju tempat ini mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi umumnya warga Kebun Kopi yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk terlaksananya acara Maulid Mushola Sidikiyah ini. Yang ketiga, kami mewakili panitia mengucapkan ribuan maaf apabila tempat hidangan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu. Kami dari panitia minta dibukan maaf yang seluas-luasnya. Yang keempat, kami melaporkan keuangan kas laporan kas peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jumlah infak panitia sebesar Rp14.735.000. Jumlah dana kaleng atau kardus sebesar Rp9.337.100. Jumlah dana proposal sebanyak 93 proposal sebanyak Rp23.595.000. Alhamdulillah, total penerimaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mushola Sidikiyah sebesar Rp47.667.100. Jazakumullah khairul katsir. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk para donatur yang telah menyumbang sebagian hartanya untuk terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Allah hadiniyah wa ala saliyah wa ila hadatina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua kita khususkan untuk wakil mushola Sidikiyah almarhum Bapak Badul bin Paing. Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburnya radzah min riyadil jannah. Ila hadratihi wa lakum saliyah ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Senior atas sambutannya. Untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Mushola Sidikiyah yang insya Allah
akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Rima Al-Har. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ورسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإستعجل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد كان معي. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muqarramun, para alimin ulama, para syekh, para hujjah, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun semuanya itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, rasa cinta dan takjub saya yang insyaallah pada malam ini kita masih sama-sama dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Ustaz Ahmad Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga masih dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan guru kita Al-Muhtaram wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Fakhruddin Al-Bantani Asnawi. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau masih dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Rahmat SK Lurah Furidi, Bapak RW 04, Bapak Haji Nurdin, Bapak RT Supandi, RT 00204, beserta jajarannya, juga yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun itu pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, rasa cinta dan takjub saya yang insyaallah pada malam ini juga masih sama dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Luhabi SS, Al-Ustaz Afan, Al-Ustaz Abdul Rahman Kasami, Al-Ustaz K. Haji Irwan Yusuf, Al-Ustaz Bapak Haji Amin Said, yang insyaallah juga pada malam ini masih sama dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil khusus wal khusus para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya, yang insyaallah juga pada malam ini masih sama dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah sebagian dan sepantasnya
kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, hanya sedikit sekali kekuatan yang diberikan Allah kepada kita sebagai nikmatnya. Oleh karena itu, di malam yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tambah lagi dengan nikmat yang lebih besar lagi. Seiring dengan pujian kita kehadirat Allah, maka marilah kita hantarkan salawat serta salam kita kehadirat karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga termasuk daripada umat yang mencintai beliau, umat yang mencintai Rasulullah SAW, yang insya Allah kelak nanti pada hari kiamat kita mendapat syafaatul ummah, yaitu pertolongan yang besar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, saya atas nama Ketua Musyawarah As-Siddiqiyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di tempat yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga atas nama Ketua Musyawarah As-Siddiqiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsinya kepada kami selaku panitia penyelenggara. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sebagai donatur maupun jamaah sekalian senantiasa mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami atas nama Ketua Musyawarah As-Siddiqiyah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan hidangan ataupun suguhan kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, maka kami atas nama Ketua Musyawarah sekaligus pengurus panitia Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Rima Al-Haq. Untuk acara selanjutnya itu sambutan sekaligus penyampaian mungkin dari Yayasan Usul Ibadah yang ada di samping kiri sebelah kita. Kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Taufan Naufal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, khatamil anbiya wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin, para kiai, para ustadz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani, kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang sempurna zahir dan batinnya. Allah mudahkan urusan beliau, baik urusan dunia, urusan agama dan urusan akhiratnya. Dan juga yang kami hormati guru kita bersama Kiai Haji Syauqi MJ. Alhamdulillah kedua-duanya telah datang dan telah tiba di ini kampung, ini tempat acara. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berpanjang kala, sebelumnya kami dari pengurus Yayasan Ghausul Hibad dan pesantren Pondok Pesantren Ghausul Hibad yang ada di kampung kita, Kampung Kebon Kopi, alhamdulillah gedung udah diri cakep banget ya, gedung udah cakep, tapi kalau gedung doang kayaknya buat belajar kurang sempurna karena belum ada sarana untuk yang menunjang pendidikan anak-anak, yang menunjang kegiatan pembelajaran santri. Maka oleh karena itu saya mohon ikhlas dari bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin semua pada malam ini, minta ridhonya, minta keikhlasannya. Kami dari pengurus pesantren Ghausul Hibad ingin mengajak bersama-sama untuk berjuang mendirikan, membangun, membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung dengan adanya Pondok Pesantren Ghausul Hibad. Moga apa yang nanti Bapak, Ibu dan hadirin keluarkan menjadi sebab Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dan Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan solihah, yang Allah jadikan ulama yang amalin ilmu, yang dijadikan kekasihnya Allah. Bahkan moga dengan sebab yang akan nanti Bapak Ibu keluarkan menjadi sebab dijumpakannya kita, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan nyata, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami minta kepada anak-anak untuk mengiringi acara nanggo ini dengan sholawat. Moga dengan pembacaan sholawat makin dikabul hajat-hajat kita. Pesan sebelum Bapak naruh uang di tempat yang akan keliling, niat jangan sampai kagak niat. Min mawadi ijabah hudur majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tempat diijabahnya doa, tidak ada pintu yang ditutup oleh Allah ketika kalian hadir di tempat majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu silakan kepada tim hadroh untuk memimpin tanggongan, dan teman-teman panitia tolong bantu. ظهر الدين المؤيد بظهور أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور
Syukran katsiran jazakumullah ahsanal jazaa. Kami haturkan banyak terima kasih atas apa yang telah Bapak, Ibu dan para hadirin semua berikan atau telah dikeluarkan sebagai infak dalam rangka menegakkan Izzuddin, menegakkan agamanya Allah melalui pondok pesantren yang ada di kampung kita. Semoga apa yang tadi dikeluarkan Allah kabul segala hajatnya. Amin. Allah mudahkan segala urusannya dan Allah banyakkan rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat. Sebelum kami tutup, kami minta keikhlasan keriduannya untuk membaca suratul Fatihah. Wabil khusus untuk yang wakafi tanah, yaitu almarhum Al-Ustaz Madul bin Haji Faim, dan juga kita khususkan untuk diri kita, orang tua kita, dan sanak famili kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Moga Allah jadikan kita orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila khairin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sedikit informasi bahwa pesantren Ghausul Ibad yang ada di kampung kita ini setiap Sabtu Minggu alhamdulillah telah mengadakan program pesantren weekend dalam rangka menumbuhkan minat dan semangat anak-anak dalam ingin ngetren, supaya dia ada tumbuh rasa pengen mondok, demen sama pondok, demen dalam belajar menimba ilmu agama melalui pondok pesantren. Yang kedua tujuannya, nih anak-anak Sabtu Minggu biar kegiatannya manfaat, karena di dalam tahun ini, 2 tahun ini anak-anak penuh dengan hari-harinya. Maka kami membuka program pesantren weekend. Alhamdulillah sudah ada 100 santri dari Jakarta Timur ada, Jakarta Barat ada, Utara ada, Tangerang Kota ada, bahkan dari Depok pun ada, dari kampung sini juga ada. Alhamdulillah pesantren juga sudah melakukan kegiatan. Namun untuk pesantren santri mungkin yang asli belum. Mohon doanya, insya Allah di tahun yang akan datang kami buka pesantren Ghausul Ibad, pesantren yang ada sekolahannya. Jadi mondok sambil sekolah, bukan sekolah sambil mondok. Berarti yang diutamakan adalah ilmu agama dibanding ilmu umum. Intinya biar orang tidak khawatir dengan masa depannya anak-anak karena punya ijazah. Begitu doang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustaz atas sebesarnya. Baik hadirin para jamaah tamu undangan,
Kini tiba ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu insyaallah Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Syauqi MZ. Kepada beliau fa'alaiha fatafadhal maskur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz dan ustazat, para habaib, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di kebun kopi, wabil khusus orang tua saya, guru saya Mukarram Mu'alim Fakhruddin Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu serta santri-santri Pondok Pesantren Rasul Ibad, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, sound system efeknya minta matiin aja bang. Sound system efeknya matiin aja, terlalu gemak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah setelah hampir 2 tahun
kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah malam hari ini memperingati maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Teman-teman panitia minta tolong adik-adiknya. Sayang, sebentar ya, sebentar aja kok. Iya, sebentar. 5 menit selesai insyaallah. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di kebun kopi ini, Bang, nyontoh baginda Nabi. Ayo kita lihat ya. Catatan sejarah menyatakan bahwa seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini kan lebih dari 120.000 nabi. Tepatnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi tersebut dipilih menjadi 25 nabi dan rasul yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Smith, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 Nabi dan Rasul yang termaktub dalam Al-Quran, dipilih lagi sama Allah menjadi 5 Nabi dan Rasul yang kita kenal dengan nama Ulul Azmi. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 Nabi dan Rasulul Azmi ini ternyata masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbagus akhlaknya. Sisa 4-nya. Yang satu kalau lolos audisi. Kenapa? Tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup. Ya kan model SMS kan. Siapa yang lolos audisi? Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nama ini masih dipilih lagi sama Allah hingga keluar 1 nama. Siapa? Sang superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang karena beliau ada, kita Pondok Kopi pun ada. Yang lagi kita peringatin maulidnya, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ini makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku pilihan dari pilihan dari pilihan. Ayo kita lihat, kenapa baginda Nabi sebagai manusia ini sebagai manusia pilihan. Kita tengok dalam berdakwah baginda Nabi 13 tahun awal-awal perjuangan di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Maaf Pak, 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai saat itu. 13 tahun beliau berdakwah cuma untuk menanamkan fondasi dengan perhitungan. Di mana-mana kalau fondasi kuat, apalan bangunan aman. Betul? Fondasi rapuh, bangunan bakal rubuh.
pondasi mencong lah bangunan lain sok. Lah bangunan pun bagaimana pondasi? Kita orang kebun kopi hidup bagaimana iman? Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi gejala dari keimanan itulah yang akan terlihat. Pakai contoh aja deh biar lebih gampang. Ini ada strumnya Pak? Ada nggak? Kelihatan? Nggak perlu bisa tahu. Ada bunyi. Strumnya nggak kelihatan, cuma gejala dari strum yang terlihat. Betul? Di atas kipas ada strumnya nih. Muter. Ini lampu ada strumnya nih. Nyala. Ya kalau begitu kagak perlu profesor turun tangan. Bocah kita ini paham Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan diatur waktu sholatnya. Ada yang kayak begitu? Yang mana? Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan timbang 2.000. Udah sedekah 2.000 pengen masuk surga. Surga mana 2.000? Pak bakso 15.000. Surga 2.000. Ini penghinaan, pelecehan surga nih. Kalau punya iman, ayo didik anak-anak kita, masukkan pondok-pondok pesantren yang ada di tempat kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi ini kagak mau nyala. Jadi katanya di sini samping, oh Syaki, yang itu mau mic-nya koslet. Betul? Apa namanya? Ya, ini sama. Emang pondok kopi kalau mau lihat pada mesti gini ya? Nah, Pak, maaf nih ya. Tadi kan saya bilang kita lagi peringatin maulidnya yang karena beliau kita ada. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Masa iya sih? Kita lagi peringatin yang karena beliau kita ada di pondok kopi ini. Malah pada lemes-lemes begini. Kenapa kita bersini? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya kok. Bukan saya doang yang teriak namanya. Strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu kagak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi kagak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku iman gede, rumah ada majlis taklim, rumah dekat masjid, rumah dekat pesantren, gak mau bawa anak untuk menghidupkan masjid, menghidupkan majlis taklim, dan titip ke pesantren, itu namanya kok. Ngaku beriman, motor punya, mobil ada, rumah tingkat, sedekah 2.000, itu namanya kok. Koslet. Dan koslet itu korek. Nah, udah jelas ya. Yuk, malam hari ini yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya pondok kopi jangan sampai kebakaran Bang, karena ada yang koslet. Setuju? Ya, kalau setuju yuk tutup pakai doa langsung dah. Hah? Emang jam berapa mau di sini? Jam 12. Sanggup? Kuat? Kagak. Lalu apa sih yang hebat dari baginda Nabi? Apakah ilmu? Enggak.
Karena baginda Nabi terbukti buta huruf. Yang hebat dari baginda Nabi itu apa? Akhlak. Akhlak baginda Nabi bahkan sampai dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin, bahwa engkau wahai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Allahu Akbar. Ini akhlak kita sekarang ini luar biasa, Bang. Betul. Makanya malam hari ini kita bercermin sama baginda Nabi. Kita contoh baginda Nabi dari sisi akhlaknya saja dulu. Ada berapa akhlak Nabi? Dalam jumhur ulama, dari sekian banyak akhlak beliau, yang paling hebat itu 3. Pertama, akhlak Nabi itu silman qata'ah, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Allahu Akbar. Orang marahan disuruh jalin silaturahmi. Subhanallah. Persis sama orang kebun kopi ini. Orang lagi marahan disuruh datangin, Bang. Dan yang enak kita keplak lagi ya. Ini kan sekarang terjadi, Bang. Kadang-kadang dan tidak jarang kita kegemaran aja kagak mau silaturahmi. Apalagi akhir-akhir ini nih, gara-gara ini nih, apa nih? Kopet. Lah semua orang Betawi. Lah Betawi kan ngomongnya. Iya, kopet jadi kopet. Hah? Betawi, Bang. Nih, gara-gara Covid deh. Nilai silaturahmi kita ini sekarang mulai lentur dan luntur. Bahkan kalau mau jujur, abang-abang panitia, saya minta tolong jagain aja, jangan dimarahin, biarin, jagain aja. Nah, susah ngomong kok kalau ada saingan masalahnya. Nah, kita teriak-teriakan lagi, Bang. Tapi mana sih barusan? Covid. Ayo. Akhir-akhir ini, kalau kita mau jujur, tingkat keimanan kita sama Allah nih sudah mulai lentur, nyaris luntur. Tingkat yakinnya kita sama Allah akhir-akhir ini gara-gara Covid nih lentur, nyaris luntur. Apa buktinya? Sekarang ini kita lebih khawatir penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Betul? Dan kalau kita kena penyakit jasmani di kebun kopi ini, cepet-cepet kita cari dokter. Kagak cukup dokter umum, kita cari dokter spesialis. Nggak ada di kebun kopi, kita cari tuh sampai ke Amerika, bahkan ke luar negeri. Kenapa? Untuk ngobatin penyakit jasmani. Kita lupa penyakit jasmani paling cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Betul? Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita akan dimintakan bertanggung jawab. Saya bilang tadi, yang terparah dari orang kena Covid itu apa sebenarnya? Ya, mati, selesai. Kalau begitu apa bedanya Covid sama penyakit lain? Tapi lihat, gara-gara Covid ibadah kita sama Allah kan ikut diatur. Seolah apa dijaga. Alhamdulillah di sini kagak ada, udah amin. Tapi kita lihat 2 tahun kemarin bahkan kebun kopi juga kan kena juga imbasnya. Iya. Padahal yang saya tahu, baik dari informasi seputar Covid sampai input dari teman-teman yang dokter, bahwa penularan terbesar gara-gara Covid itu diakibatkan dari droplet. Droplet itu muncrakan air liur. Ya, itu yang tercepat tuh, Pak. Kalau muncratan air liur kan artinya kan ada pada, Pak. Iya kan? 8 sholat nyampe. Ayo dah. Ilok itu orang sini sholat berada pada depan gitu. Bukan apa ya, maaf. Saya nggak bilang Covid nggak ada. Covid itu ada. Makanya kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Cuma yang saya sayangin, lagi-lagi orang Islam yang dirugiin gara-gara Covid. Jadi sekarang kita dilepas nih kita bikin maulid nih.
Tapi ingat ya 5 hari kemarin ada pejabat publik berkata bahwa 3 bulan ke depan akan timbul lonjakan COVID terhebat. Padahal 3 bulan ke depan ketemu Ramadan lagi. Islam lagi dia. Betul. Syawal COVID naik. Idul Adha PPKM level 4. Muharram zona merah level pedes. Iya kan? Benar nggak? Coba lihat. Begitu Natal nggak ada COVID. Begitu pilkada hilang COVID. Antri vaksin hilang COVID. Pak Presiden bagi sembako hilang COVID. Ini COVID virus apa setan sebenarnya? Bukan saya yang ngomong ya. Ini kan tanpa kita sadari, kita lagi umat Islam yang kena imbas ini. Tapi begitu majelis taklim, COVID ada. Di peringatan Maulid langsung bikin klaster COVID. Coba lihat itu. Memang terjadi, bang, ini udah akhir zaman. Ini kita udah masuk akhir zaman. Dimana baginda Nabi ini kita umat Islam banyak, tapi kita umat Islam ini macam bunyi di lautan. Yang begitu kena karang aja murah, kayaknya udah murah kemana-mana ada mencari. Ini kita begitu nih, tanpa kita sadari sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita sedang menuju ke penjagalan secara umum. Bukankah baginda Nabi pernah bersabda dalam riwayat, sayati zamanun 'alan nasi wa ru'usahum kal asad wa wizra'uhum kadhi'ab wa hukama'uhum kal kilab wa yawma idzin ummati kal ghinam. Iya, ntar aja, mukul-mukulnya ntar lagi aja ya. Ntar habis saya ngomong baru mukul-mukul lagi. Iya. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah manusia, waru'usahum kal asad, pemimpin mereka laksana seekor singa. Ayo kita lihat, pemimpin seperti singa. Kita tahu semua singa, dimanapun ada hutan rajanya pasti singa, iya kan? Padahal singa belum pernah bikin pemilu, hukum pilkada. Tapi kita semua mafhum raja hutan pasti singa. Ketika singa yang sudah jadi raja, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Apa hukum rimba? Yang kuat akan memangsa yang lemah. Ini kita lihat sekarang. Terjadi apa tidak? Maaf, banyak negara-negara sekarang ini negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Bahkan ada satu negara yang punya pulau garam terbesar, tapi garamnya boleh impor. Saya nggak bilang Indonesia loh. Enggak, ini mah di luar negeri. Luar negeri, luarnya lagi malah. Bukan di sini. Ada negara yang punya sawahnya luas, padinya impor. Luar negeri, bukan di sini. Luar negeri. Yang sedih lagi apa, Bang? Ada di satu negara di mana penduduknya kemiskinannya semakin merata, pejabat negaranya kekayaannya naik 70%. Luar negeri. Bukan di sini. Di sini mah baik-baik aja, kita presiden kita ini luar biasa kok. Kita nggak ada pajak kan di Indonesia, nggak ada. Di luar negeri luarnya lagi. Waru'usahum kal asad, pemimpin mereka seperti singa. Kalau pemimpinnya sudah seperti singa, wa wizra'uhum kadhi'ab, maka pejabat-pejabat publiknya, menteri-menterinya, wakil-wakil rakyatnya seperti serigala.
Allah. Saya nggak bisa bayangin ya, kalau pemimpin singa, pejabat publiknya itu serigala. Kita juga tahu di SD diajari dulu bahwa hewan yang paling lucu adalah serigala. Iya kan? Dia mau makan domba, dia nyaruk tuh pakai bulu domba, jadi domba. Betul? Makanya ada lagunya Rita Sugiarto, serigala berbulu. Apa semua? Coba kita lihat. Banyak pejabat-pejabat publik kita nih Pak, nggak usah jauh-jauh deh, di Pondok Aren nih, di Bintaro, di Kebon Kopi deh, baru ingat sama rakyatnya kalau mau pilkada doang. Kalau pilkada semua mau jargonnya, semua motonya cakep, dari rakyat untuk rakyat, itu jadi nalemin duit rakyat. Betul. Itu wajar, wah di mana-mana mah kecap kapan nomor 1, kagak ada kecap nomor 2. Dan terbukti bahwa memang wakil rakyat kita bekerja untuk rakyat, benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Rakyat pengen punya uang banyak, diwakili sama dia. Rakyat pengen naik mobil enak, diwakili sama dia. Rakyat pengen tidur di kasur empuk atau pakai AC, diwakilin sama dia. Benar-benar mewakilkan rakyat. Sambil gelipit wakil gelipit. Tapi bukan di Indonesia, bukan. Kalau pemimpin sudah seperti singa, pejabat publiknya sudah seperti serigala. Diteruskan hadis baginda Nabi, wa hukama'uhum kal kilab. Para penegak hukumnya saat itu enggak ubahnya layaknya seekor anjing. Kita lihat Pak, maaf sekali maaf. Anjing itu kan kagak tahu mana maling mana majikan. Yang dia tahu yang ngasih daging sama tulang itulah majikan saya. Maling datang ke rumah orang miara anjing, kalau dikasih tulang anteng aja. Betul? Kita lihat sekarang prosesi hukum di Indonesia, Allahu Akbar. Hukum sudah mulai pandang bulu. Hukum sudah dilakukan seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem kagak lihat. Ini yang nyakitin perasaan kita Bang. Gimana kita nggak mau sakit, coba deh. Kita orang kecil disuruh jaga prokes sampai 5M, yang gede dalam 17M aman-aman aja. Betul? Maling sendal di masjid Bang, babak belur berdarah-darah, dibawa ke hukum, masih di penjara 4 hari. Maling uang negara masih sempat dada-dada di kamera. Ini loh hukum, gambaran hukum di kita nih. Hukum masih terasa mahal buat kita rakyat kecil loh. Bahkan ada jargon, ada jargon di tengah-tengah masyarakat. Kita orang kecil Pak, kalau kehilangan ayam lapor ke hukum, mau diterima jual kambing. Mau menang perkara lepas sapi. Gara-gara ayam hilang, kambing lenyap, sapi dijual. Tuh proses hukum di kita tuh. Ini gambarannya. Hukum sekarang sudah pandang bulu. Yakinlah ketika hukum sudah mulai pandang bulu, maka yang paling enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Iya. Nah kan saya ngomong habis ya Pak. Aku malah saya gimana? Ngomong habis ya Pak. Betul. Kalau sudah pemimpin seperti singa, para pejabat publik seperti serigala, penegak hukumnya seperti seekor anjing, wa yauma idzin ummati kal ghinam. Hari itu umatku, kata baginda Nabi, enggak ubahnya seperti seekor kambing. Allahu Akbar. Coba lihat kita nih. Kambing, kalau Idul Adha kan abang-abang lihat sendiri kan, itu hewan yang paling pasrah. Sapi aja masih bisa berontak kok. Kambing kalau ada berontaknya, ditarik ke sini, didorong ke sono,
Nggih. Dipotong? Nggih. Ambil. Apa bedanya sama kita, Bang? Disuruh jaga sholat, jaga. Disuruh pakai masker, ikut. Disuruh vaksin, vaksin. Nggih. Kita lupa, Bang, bahwa Panglima Besar Bagaimana sih, Bos? Bapak Ibu, santriwan santriwati Rasul Ibad, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkata, Islam kalau mau kuat, Islam kalau mau besar harus kuat. Islam kalau mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin Islam bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Ini sekarang gara-gara COVID ya, silaturahmi kita sekarang mulai berantakan. Betul. Bahkan saya punya orang tua, Rahmatul Abror Izzuddin MZ, dulu pernah bilang begini, ini saking pentingnya silaturahmi. Umat Islam tuh kalau mau bersatu harus kayak 5 jari nih, masih ingat kan? Ini 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Betul? Coba kalau 5 jari enak nih, di bareng-bareng nih, kompak nih, makan cepet, naik motor kenceng, main badminton enak, tengah malam susah tidur, ngumpulin orang berempat main gaple. Iya, bener-bener sih. Iya kan? Tuh 4 jari tuh, 5 jari tuh kalau dia kompak tuh. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, maaf. Nih jempol jari paling gede dari 4 jari lainnya. Coba abang makan pakai jempol doang. Ya 3 hari kagak selesai bang. Bener-bener ini saya ngomong. Ayo kita flashback-kan memori remind ke orang tua saya. Ini jari apa nih? Jempol. Ini jempol simbol siapa nih? Umarok, pemerintah. Nih kampung kita kalau Islam mau kuat harus ada nih pemerintah-pemerintahnya yang berani konsekuen mengorbankan jabatan untuk kemajuan Islam. Bahwa saat ini Indonesia saya yakin 70% kepala daerah maupun kepala wilayah semuanya orang Islam, 70%, amin. Tapi saya belum lihat dari 70% kepala daerah itu yang agama Islam nguntungin buat Islamnya sendiri. Betul? Maaf, kata orang Pak Harto itu seorang diktator. Ya, tapi Pak Harto di balik kediktatorannya di akhir masa jabatan dia masih nguntungin Islam. Dia bangun ribuan masjid, dia tekan saat itu anggota DPR, MPR, bikin mengambil dana APBN untuk membangun ribuan masjid, mengirim ustadz-ustadz muda. Jadi siapa yang diktator sekarang? Di akhir pemimpinnya Pak Harto masih nguntungin Islam. Yang saya sekarang ini, bocah tolong dong saya. Nyerahnya saya kalau kayak gini kan bener ya. Jangan diusir, biarin dulu. Cuma tolong. Ya sayang ya, maaf ya sayang ya. Kalau adik-adik saya nggak mau dengerin, boleh ke samping aja deh. Ke samping aja. Jangan di belakang sini, kedengeran banget masalahnya. Iya dulu. Coba deh, sampai mana lagi saya nggak bisa. Diktator. Coba ya. Saya alhamdulillah nerusin jalannya ayah, silaturahmi ke daerah-daerah, Bang. Di daerah-daerah itu masih ada yang di satu wilayah cuma punya satu masjid, dan itu bangunan dari sisa Pak Harto. Bayangkan ketika Pak Harto tidak bangun masjid saat itu, mungkin daerah itu sampai sekarang belum punya masjid.
Kita lihat sekarang, siapa yang menguntungkan buat Islamnya saat ini? Mereka menggunakan atribut Islam kalau cuma pada saat mau pemilihan saja. Di luar pemilihan semua ngomong apa itu, kita jangan ke Arab-Araban. Pas pemilihan lu jadi orang Arab. Ini Arab atau Arab sebenarnya? Ini parah sekarang, Bang. Maka harus ada nih, baik untuk di kebun kopi dulu dah, baik dari tingkat RT, RW, sampai lurah, itu harus konsekuen untuk membangun agama di tempat kita. Setuju? Harus ada pemimpin-pemimpin kita yang berani ngorbanin jabatan untuk kemajuan agama. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Siapa tunjuk? Agnia, orang kaya. Ini kampung kita nih di kebun kopi, kalau mau enak agamanya harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Maaf. Ini bikin maulid nggak cukup pakai tahlil, nggak cukup pakai takbir, Allahu Akbar, jelong sound system turun, nggak ada, kudu nyewa juga. Betul? Bangun pesantren bisa cepat kalau dijamin sama orang kaya. Umpama, ya. Makanya ditamsilkan sebagai tunjuk. Kenapa? Apapun kalau yang nunjuk orang kaya, insya Allah urusan kan kagak pakai lama. Wali baru nanti pesantrennya dibangunnya sebelah sana bangunan putranya ya. Itu kalau yang nunjuk orang kaya selesai itu bangunan. Iya benar, nggak usah pakai rapat-rapat lagi tuh. Coba kalau kita orang kagak punya duit nunjuk-nunjuk. Ya orang takut kagak model kita mah. Lah apanan ada pepatah berkata bahwa orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Bener-bener ada orang kaya kumpul di tengah-tengah orang banyak, dia sakit perut ya pencet aja, aduh bapak sehat ya, sehat dibilang. Kenapa? Kaya. Coba model kita kentut barangan, bangke lu, mampus lu. Ibang kentut aja kita masih salah. Majelis taklim kita nih Pak, di masjid kita nih, kalau mau enak tuh harus ada orang kaya nih Bang. Dan kalau ngandelin dari jamaah yang ngaji payah. Atau ngempet, atau muap, atau ngiler depannya. Mualif palu dan ampun kata orang kebun kopi ya. Tapi saya yakin, alhamdulillah, saya lama juga main di kebun kopi, saya lihat. Insya Allah orang kaya di kebun kopi mau banyak. Orang dermawan yang dikit. Benar-benar ini. Kenapa? Karena kedermawanan orang kaya udah mulai diangkat sama Allah. Mutiara yang sudah mulai diangkat sama Jibril. Dan kadang-kadang, apalagi nggak jarang sih, kita sendiri suka ragu sama janji Allah. Padahal saya punya guru Muallim Faru ngajarin bahwa yang namanya angka itu ada 3. Angka ada 3 jenisnya. Ada angka matematika, ada angka sosial, ada angkanya Allah. Ini guru saya yang ngajarin ya. Angka matematika, angka sosial, angka Allah. Kalau angka matematika sesuatu yang pasti dan nggak akan bisa, sesuatu yang mutlak dan nggak akan pernah bisa berubah. Contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika. Gak ada angka matematika 1 kurang 1 setengah sama teman. Gak ada. Biar kata teman juga tetap aja hasilnya 0. Kenapa? Angka matematika. Tapi kalau angka sosial naik turun Bang, tergantung situasi. Contoh angka sosial, 1 orang takut ditambah 1 orang takut menjadi 2 orang setengah berani. Lah kok setengah berani kalau berdua? Iya kalau sendiri takut wajar, kalau berdua setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi sama dengan 3 orang pemberani. Lah kok jadi berubah Ki? Lah udah 3. Kalau bertiga masih takut juga lah, cemen namanya. Betul? Tuh angka sosial tuh. Tapi ada juga angka sosial. 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, insya Allah hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya?
dimakan musang tuh angka sosial tuh. Artinya apa? Artinya angka sosial itu Bang mengajarkan hati-hatilah kita memilih kawan. Betul? Bukankah betapapun kita di sini nggak punya duit buat beli parfum, tapi kalau kita berteman sama tukang minyak wangi sesemprot dua semprot ilokan pakai diminta duitnya, iya kan? Tapi betapapun kita nggak ngelakuin kejahatan, tapi kalau kita berteman sama penjahat, sekebun kopi akan nyangka kita bagian dari kejahatan itu sendiri. Tuh hati-hati tuh, makanya tuh baginda Nabi mewanti-wanti apa? Seseorang itu dapat dilihat dari agama kawannya. Makanya kembali lagi kalau pesan orang tua saya, carilah kawan yang bisa membuat kamu benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kamu. Carilah kawan yang bisa bikin kamu benar, bukan yang membenarkan setiap perbuatan kamu. Tuh angka sosial. Tapi ketika bertemu dengan angka Allah, nggak berlaku itu semua. Angka Allah kata mu'alif Fahru dahsyat. Kok gitu? Allah tidak pernah mengenal tambahan, Allah tidak pernah mengenal pengalihan. Yang Allah kenal cuma pengurangan dan pembagian. Itu dahsyatnya Allah. 1 bagi 1 10. Jadi gila kali ya. 1 bagi 1 bisa 10, dari mana angkanya? Manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Tuh, 1 bagi 1 10. Tapi bisa juga 1 kurang 1 itu 100. Dan tambah ngaco lagi gini. Dari mana angkanya 1 kurang 1 100 bisa? Dari hadis baginda Rasulullah SAW, di mana satu kebaikan Allah akan balas mi'ata marrah, 100 kali lipat. Kalau masih kagak yakin sama hadis baginda Nabi, buka dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sungguh laksana mereka memiliki 1 butir biji, yang ketika ditanam bijian tersebut pasti tumbuh menjadi 7 cabang, yang di tiap cabang akan menumbuhkan 100 biji baru lagi. Maka 1 kurang 1 100. Tapi ada lagi yang luar biasa. Apa? 1 bagi 1 1000. Soalnya mesti masuk rumah sakit jiwa kan? Dan mana ada 1 bagi 1 1000, Soalnya ada. Ajaran mana? Utsman bin Affan. Di mana satu kebaikan Allah akan ganti dengan 1000 kali lipat. Al-Qamarah 1000 kali lipat. Kan kejadian. Boleh saya cerita dikit ya? Boleh. Terus. Ketika satu hari kota Madinah lagi diserang dengan kemarau panjang. Kemarau panjang bikin kebutuhan kota penduduk untuk kota Madinah saat itu krisis. Pajak panjang. Bahkan beberapa pedagang untuk memenuhi kebutuhan Madinah ini sampai nyebrang, sampai pergi ke daerah lain, nggak ada di Madinah. Sayyidina Utsman namanya pedagang, belanja juga ke Thaif, beli barang sembako saat itu. Begitu balik ke Madinah, baru sampai gerbang Madinah ditahan sama tengkulak sembako Madinah. Ngomong dah tuh, Utsman, awas. Dari Jawa soalnya waktu itu. Udah dengerin aja, jangan protes. Awas. Itu mau dikemanain barang? Ya mau jual lah, kan lumayan dapat untung. Dah, daripada kamu capek-capek bawa ke dalam, mending jual sama saya. Boleh, oh saya dagang. Ya sudah, berapa kamu mau jual? Abang mau kasih keuntungan saya berapa? Yang dibilang nih. Jadi di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, cara Islam berdagang sama cara berdagang orang Islam ini berbeda nih. Ya, cara Islam berdagang mengharapkan keberkahan, tapi cara dagang orang Islam mengharapkan untung. Ini berbeda nih Bang. Orang kita dulu, orang tua kita itu ngajarinya berkah. Sekarang kita nyari untung. Contoh begini, saya pedagang Bang.
Saya beli dagangan saya satu barang 7.000. Saya jual di warung saya 15.000. Ada orang nawar dagangan saya 10.000. Saya sampai berani-berani sumpah bahwa nama Allah, saya belum dapat untung dari sini. Ada nggak yang gitu? Yang mana? Makanya beda kita. Cara Islam berdagang dengan cara berdagang orang Islam saat ini jauh berbeda. Lihat Sayyidina Utsman. Ya sudah, abang mau untungin saya berapa? Ya sudah, kalau begitu saya akan kasih kamu 30%. Kamu oh lagi paceklik panjang rumah Madinah. Ntar saya dapat untung 30, kamu bisa makan tuh penduduk Madinah bisa 50%. Kamu kurang-kurang, apain? 80%, nggak mau. 100%, nggak mau. 200%, tapi gini deh. Daripada ntar makin tawar, sehilang keberkahan dagangan saya. Sekarang begini dah. Saya itu, antum itu, mau nggak bayarin dagangan saya untung 1000%? Gila kau Usman. Siapa yang membayarin dagangan 1000%? Ada. Siapa? Allah. Allah akan ganti dagangan saya 1000%, kata Usman. Nggak ada urusan sama kamu. Pikir, dibawa masuk ke Madinah tuh barang-barang sembako dibagikan secara gratis kepada penduduk Madinah. Lihat sejarah mencatat hampir 15 abad jasad Sayyidina Utsman terkarang tanah, tapi tercatat dalam sejarah ada sebuah rekening di bank kerajaan Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan, di mana dari dana itu dibangun ribuan masjid, ratusan pondok-pondok pesantren, puluhan rumah sakit Islam skala internasional yang gratis buat umat Islam. Dana yang masih tersisa di rekening itu 20.000 triliun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, 1 bagi 1 1000. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, kalah semuanya angka. Apa? 1 kurang 1 tak terhingga. Dari mana Soki? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman, Allah akan nambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kenapa kita masih takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa kita masih ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu, itulah yang nanti akan nolongin kita dalam alam kubur itu. Memang sangat berbeda umat Islam sekarang dengan umat Islam di zaman para sahabat. Umat Islam di zaman para sahabat justru takut kaya. Kita pengen kaya. Dan ada deh, cerita lagi dikit ya, dikit ya. Terus. Salah seorang sahabat yang kaya selain Sayyidina Utsman itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika satu malam baginda Nabi sedang pengajian bercerita tentang dahsyatnya hisab di yaumil hisab nanti, perhitungan di yaumil hisab nanti, kata baginda Nabi saat itu, yang paling berat nanti dipertanyakan sama Allah adalah dari sisi harta. Kenapa? Karena pertanyaan soal harta dua, dari mana kau dapat, kemana kau habiskan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendengarkan kisah ini gak bisa tidur malam itu. Sampai selesai sholat subuh pucat. Ya Allah, duit saya masih ada di rumah. Berarti nanti saya ini hisab saya lama. Malu saya sama Nabi kalau hisab saya lama. Buru-buru selesai sholat subuh pulang ke rumah, bawa tuh duitnya. Kurang lebih 45.000 dinar. 45.000 dinar tuh kalau ukuran emas 45 kg. 45.000 dinar dipanggul sendiri itu, dibagikan kepada penduduk Madinah saat itu. Hari itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf bersedekah 45.000 dinar untuk penduduk Madinah. Selesai, malah bersyukur, alhamdulillah saya sudah gak jadi orang kaya lagi. Berarti nanti di hisab saya akan sebentar bisa ketemu Nabi lagi. Saya buru-buru, alhamdulillah. Sampai ke rumah mau ganti baju, buka masih ada duit di lemari, 25.000 dinar. Pucat lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
ada orang melihat ini pucat bang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Allahu Akbar, masih ada ternyata duit saya ini. Saya buru-buru dikeluarin lagi sambil ngitar Madinah, mau dikasihin lagi tuh, udah gak ada yang terima. Oh semua Madinah udah kebagian rata kok, 45.000 dinar, udah gak ada yang mau. Khawatir makin pucat, ya Allah, ini masih ada 25.000 dinar, ini kemana? Akhirnya jalan-jalan ketemu sama satu perkebunan kurma busuk, nggak pakai tawar lagi, dibayarin ke kurma busuk 25.000 dinar, nggak pakai tawar. Selesai, udah dibayar, pulanglah dengan hati senang sambil nyisir tuti gitu. Ya ini bahasa kita nih ya, ini bahasa kita aja. Jadi misal alhamdulillah saya udah gak punya duit lagi, udah yakin dah sekarang mah saya udah gak bakal lama nanti dia udah hisab. Pulang ke rumah, baru tutup pintu, masuk ke dalam kamar, gak lama pintu diketok, tok, karena saat itu Islam belum besar kayak sekarang, dia nggak salah, dibuka. Mau nyari siapa? Cok, dari Medan waktu yang datang. Udah dengerin aja nggak sih ya, pakai protes aja. Saya katanya orang utusan dari kerajaan Afrika. Lalu saya ingin mencari saudara Abdurrahman bin Auf. Iya saya sendiri. Ada apa? Kami di Afrika ini lagi mengalami satu pandemi. Lalu yang saya tahu setelah saya keliling-keliling, yang punya perkebunan kurma busuk cuma bapak doang. Terus apa urusannya sama saya? Pandemik ini bisa diobatin lewat kurma busuk. Terus kurma bapak sekebun-kebunnya saya bayarin sekarang 135.000 dinar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf gagal miskin gara-gara sedekah. Kita sekarang perlu mengharapkan kaya. Kaya dari sapong. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Semakin banyak yang kita keluarkan di jalan Allah, semakin banyak pula yang Allah berikan kepada kita. Tunjuk. Iya, enak apa sih? Dulu saya kasih tahu ya. Maaf. Bang, ceramah ini kerja berat ya bang. Benar-benar coba abang lihat, kaki diri nahan bobot badan. Abang main apa lagi? Tangan nunjuk, otak mikir, ngomong apa lagi gua. Mulut teriak, urat leher kencang, tenggorokan kering, perut keroncongan. Dari bos diam yang terus. Meja mau begini yang bikin saya cepat mati. Bercanda. Baik, tuh, tunjuk. Selesai belum? Ini apa? Jari tengah. Ini jari yang paling serius nih, nggak bisa diajak main. Kagak ada bocah sih pakai jari tengah gitu, kagak ada. Siapa nih jari tengah? Nih para guru-guru kita nih, para muallim kita. Nih jari tunjuk. Beliau nggak kemana-mana, tapi harus ada di mana-mana. Makanya saya berpesan, terutama buat adik-adik saya nih, mumpung ulama-ulama masih banyak di kampung kita, mumpung kita punya nih di kebun kopi ini seorang khadim dari Muallim Syafi'i Hazami. Ayo kita ambil keberkahan beliau. Ingat, belajar agama itu wajib yang mempunyai sanad keguruan. Berapa banyak kita sekarang ini belajar agamanya ngambil dari Mbah Google. Lah belajar agama dari Ustazah YouTube. Oke, apa bang? Berarti belajar dari internet jelek. Saya nggak bilang jelek. Internet itu bang, ibarat pisau. Pisau kalau yang pegang ketua musola paling banter leher ayam yang dipotong. Tapi kalau yang pegang preman pasar bang, leher temennya bisa digorok. Pisaunya sama, tapi karena tangan yang menggunakan berbeda, itu yang membuat fungsi pisau jadi berbeda. Internet begitu. Kalau kita punya guru, hal yang tidak kita pahami dalam internet, bisa langsung kita tanya sama guru-guru kita. Tapi ketika kita nggak punya guru, maka apa yang tertulis dalam internet kita telan mentah-mentah. Iya kalau benar, kalau salah, yang dalam bahasa hadis baginda Nabi, dolu fadolu.
Sesat, iya kalau sendiri. Kalau ngajak orang lain, menyesatkan. Kayak yang lagi rame nih, di Saban Maulid pasti gini, Maulid dikata bid'ah, Yasin tahlil haram. Makanya malam Jumat udah jarang banget yang Yasin tahlil di masjid musola. Kirimin Fatihah ke ruh, nggak nyampe. Tapi ditanya, Ji, apa bang? Ya, pengen kepastian aja, apa? Pengen jawaban, iya apa? Emangnya Fatihah, bro, dibacain Fatihah palanya nyampe. Lah bang, saya kata 2021 masih nanya begitu baik. Udah jawab aja nggak masih. Ya udah saya jawab ya. Nyampe. Apa buktinya? Oh, lu tadi minta jawab, sekarang minta bukti. Ya bukan begitu Ji, namanya kan ya harus ada bukti juga. Ya udah, mau bukti lagi. Oh, apa buktinya Ji? Sampai sekarang guru kan pulang-pulang. Lah kan nggak bisa begitu Ji. Nah Tuhan salah lagi. Apa dalilnya Ji? Tuh, tadi minta jawaban, terus minta bukti, sekarang minta dalil. Mau lu apa sebenarnya? Kan agama itu harus berdalil Ji. Bang, kalau saya keluarin dalil saya, abang pasti bakal nimpah dalil saya dengan dalil abang. Akhirnya kita jadi perang dalil bang. Kalau perang dalil, kalau ikhtilaf dan kita perbesar, sampai kiamat juga kalau bakal sholat kelar sih. Dan sekarang begini aja yang ngambil gampangnya dah. Abang mati duluan aja. Iya, ntar saya kirimin Fatihah. Kalau nggak nyampe balik lagi kasih tahu. Dia kagak mau. Ikan sekarang begitu, betul. Jadi cari dulu yang sanad keguruannya mutawatir. Sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Tuhan saya Abu Yazid Al Bastami mengajarkan orang yang belajar agama tidak mempunyai sanad guru, fasyaihu syaitan. Maka gurunya sudah dipastikan setan. Internet mempermudah ketika kita punya guru. Tapi internet bisa menyesatkan ketika materi dalam internet kita telan mentah-mentah. Ini yang bagus. Jadi mumpung ada guru-guru kita, ayo kita ambil ilmu-ilmu beliau saat ini. Setuju? Kenapa? Karena ketika Allah mencabut satu ilmu, bukan ditarik secara langsung ilmu itu, tapi bimautil alim, dibatikan ya para ulama-ulama yang ada di sekitaran. Tuh, jari tunjuk. Ini apa? Jari manis. Siapa jari manis? Adik-adik saya tuh, belakang tuh. Jari manis. Kenapa? Karena semua harapan kembali kepada pemuda, kepada adik-adik saya. Nah, bagaimana Islam nanti di kebun kopi ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang, bukan di pundak bapak-bapak abang-abang saya, tapi di pundak mereka jawabannya. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia pasti, walaupun cuma satu orang. Tapi ingat, tidak ada satu pun janji Allah, tidak ada satu pun jaminan dari baginda Nabi. Islam masih akan ada di kebun kopi tercinta kita ini kalau anak-anak mudanya sudah mulai dijauhkan dari agama. Ya, padahal Sayyidina Ali mengajarkan laisa fata ma yaqulu abi walakin al-fata ma yaqulu ana. Bukanlah mereka seorang pemuda yang berkata ini loh bapak gua, ini loh kreasi bapak gua, ini loh kekayaan kaum gua. Itu bukan pemuda. Tapi dialah pemuda yang berani berkata, ini loh saya, ini loh maulidnya hasil kreasi kita anak-anak muda. Tuh dari seorang pemuda. Kuncinya, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Bukankah baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatuh, rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jadi jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita di kebun kopi ini punya anak-anak muda yang generasi Qurani. Kalau kita orang tua kagak contoh baca Quran di hadapan anak-anak kita. Dan jangan pernah berharap masjid musola di kebun kopi ini bakal dipenuhi sama jamaah-jamaah sholat berjamaah. Kalau kita sebagai orang tua nggak mau ngajak anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid dan musola jamaah. Lihat, pepatah Arab mengajarkan mafil aba fi abi. Bapak kalong anak kampret. Benar-benar ini. Bapak nyolong lah bocah nyopet.
Lah fotokopi bagaimana aslinya? Ya, ya. Kita manusia bukan pohon, Bang. Kalau pohon, biarnya pohon pisang Ambon, pasti yang keluar pisang Ambon. Biarnya pisang raja, yang keluar pasti pisang raja. Manusia nggak kayak pisang. Manusia itu aneh. Ada biarnya pisang raja cakep banget, anaknya pisang batu. Artinya apa? Orang tuanya rajin datangin majelis ilmu. Orang tuanya rajin duduk sama guru-guru. Anaknya kayak botol. Ada yang kayak begini di sini? Ya. Yang mana? Ya, ayo didik adik-adik saya, generasi-generasi muda Islam yang ada di Kebun Kopi ini terutama. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini di dalam rumah tangga. Yang terakhir nih, kelingking perempuan. Ini biar kecil bang, wilayah operasinya paling luas nih bang. Ayo bener nih, ke kuping muat, ke hidung masuk, minyak saya dulu ayam susu telur. Ih, korek aja udah. Nih, kelingking, saya mau kelingking kaum perempuan. Jadi ayo, selain kita jaga adik-adik saya, kita jaga juga kaum perempuan yang ada di tempat ini. Ya, ingat bahwa An-Nisa 5 bilang perempuan itu tiang negara. Ketika baik perempuan, insya Allah baik negara. Kalau rusak perempuan, insya Allah juga rusak bakal negara. Ya, jadi pertama adik-adik saya, yang kedua kaum perempuan yang ada di Kebun Kopi ini. 5 jari. Kalau dia baik, umarohnya, dermawan orang kaya, alim ulamanya, punya visi dan misi anak-anak mudanya, dan soleha kaum perempuannya, insya Allah Islam masih bakal lama di Kebun Kopi tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita jalin persatuan dan kesatuan yang terjalin di antara umat Islam. Kita eratkan lagi ukhuwah Islamnya. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan sungguh serigala hanya akan memangsa domba yang keluar dari kawanannya. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi citamahahun nabi sababihim kulli. Satu khas walid izalil amjad dan ini hanya sebuah kalah di hajai. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan lewat keberkahan majelis maulid dan dari suratul Fatihah Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, serta Allah jadikan sakitnya sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, majelis maulid, majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini, keberkahan dari Fatihah, keberkahan duduk bersama tuan-tuan guru kita, keberkahan dari yang membawa berkah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan saleh dan salehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang keempat, khusus untuk COVID-19 ini, mudah-mudahan lewat keberkahan dari maulid baginda Nabi ini, Allah angkat COVID-19 dari Indonesia tercinta kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kesimpulan buat saya sendiri adalah pengajian kita maulid malam hari ini, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman, gak ada lain. Oke, udah dari tadi ngomong iman dulu. Emang iman apa? Jumhur ulama mengajarkan yang namanya iman itu
apa? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dijalankan, diamalkan dengan perbuatan soleh sehari-hari. Ya, iman. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan egois, Pak. Sebagai orang tua, wariskan iman kita kepada anak-anak kita. Islam bukan warisan, Islam bukan agama warisan, iya. Tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Tolong bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah, Neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis maulid malam hari ini mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada segenap panitia peringatan maulid kali ini. Mohon maaf, jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Syekh Yazid, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan peringatan maulid ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara terakhir penutup atau doa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fakhruddin Al-Bakari. Namun sebelum acara doa penutup dimulai, kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena panitia sedang menyiapkan sedikit bingkisan. Kami ulangi untuk para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena panitia akan membagikan sedikit bingkisan. Dan selanjutnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan susunan acara pada malam ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhirnya Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tim hadroh mengiringi pembagian bingkisan.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Lakal hamdu ya Allah bi adadi man hamidak
lakal hamdu ya Allah bi'adadi man lam yahmadka, lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamduk, lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad, lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik, alhamdulillahi rabbil alamin kama 'allamtana fi kitabik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tanbaghi salatu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana Muhammad, anta babullah wa lam yakun lahu babun ghairu a'jizina wa qusurina, inna natawassalu bika ila Allah ta'ala liyaghfir lana khati'atina wa yastura 'uyubana wa yujiba da'awatina wa yaqdi hawaijana wa yuhassila maqasidana wa yuballigha muradana wa ma'aribana wa yusahhila umurana fid dini wad dunya wal akhirah, fa innaka anta ya Rasulullah sahibul wasilah. Allahumma innana jami'an qad hadarna majlisa zikra nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lana hajat wa lana amal kuminat fi sudurina wa laysat bi khafiyatin anka. Allahumma fabihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhul wa asimna min al bala wal waba wal ta'un wa min syurri a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil wa ya muyassir yassir yassir alaina wa ala ahli hadzal majlis al-intizar fi jami'il umuri diniyah wad dunyawiyah wa hasil muradana wa muradahum bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mu'tian bila mithal bi jahi sayyidina Muhammad wal ashab wal al urzuqna ya Allah bi rizqikal halal wa barik lana fil ilmi wal qalbi wal mal wal ahli wal waladi wal 'iyal waqfina wa iyyahum syarra ma ta'ti bihil ayyam wal layal bihaulika wa quwwatika wa qudratik ya aziz ya muta'al ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati rasulillah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aktub bi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rizq ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma kshif an ummati sayyidina Muhammad ya mufarrij karbil makrubin, farrij anna humumana wa humumana bi jahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa atba'i sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min ummati sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana
ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمشايخ هذه البلدة أجمعين ولمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.